Halo teman-teman, jumpa lagi dalam mata kuliah Kriptografi dan Keamanan Informasi. Pada kesempatan ini kita akan diskusi tentang pengelolaan risiko atau risk management. Nah, risiko adalah secara singkat dapat kita sebutkan dampak yang tidak diharapkan ketika mengimplementasikan sistem dan teknologi informasi. Ya, tentu risiko yang akan kita bahas pada perkuliahan ini adalah risiko yang berkaitan dengan teknologi atau sistem dan teknologi informasi. Ketika sistem dan teknologi informasi memiliki kedudukan yang penting atau semakin masuk IT dalam core bisnis sebuah organisasi atau perusahaan, maka kegiatan pengelolaan risiko perlu dilakukan. Kenapa? Karena penerapan sistem dan teknologi informasi itu bukan tanpa risiko, dia menimbulkan dampak-dampak yang atau memunculkan dampak-dampak yang tidak diharapkan. Misalkan ketika kita mengubah kuliah tatap muka di kelas dengan kuliah daring saja, ada risiko di sana. Ada risiko yang atau dampak yang tidak diharapkan. Apa contohnya? Satu, identity theft misalkan. Pencurian identitas ya, yang bisa dilakukan oleh hacker yang ada di luar sana. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ketika misalkan terjadi gangguan pada teknologi yang kita gunakan, ada risiko yang terjadi di sana. Yang biasanya misalkan kalau mati listrik gitu, kalau pertemuan tatap muka di kelas kita masih bisa menjalankan perkuliahan ya, dengan tentu dengan ada beberapa keterbatasan yang saya kira masih kita bisa tolerir. Tetapi kalau kuliah daring terjadi mati listrik, servernya mati, maka dampaknya berbeda dengan ketika kuliah tatap muka ya, significance of impact-nya menjadi berbeda. Nah, dalam pertemuan kita kali ini kita akan diskusi sedikit tentang bagaimana mengelola risiko. Memang tidak akan sangat komprehensif kita akan melakukan mendiskusikan ini, tapi ini sebagai awal dari teman-teman untuk mengetahui dasar-dasar pengelolaan risiko terkait dengan implementasi sistem dan teknologi informasi. Setelah sesi ini, teman-teman diharapkan dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan risk management, kemudian risk identification, dan risk control, atau dengan kata lain, pengelolaan risiko, identifikasi risiko, dan pengendalian risiko. Yang kedua, teman-teman juga diharapkan setelah sesi ini selesai, mampu melakukan bagaimana sih sebuah risiko itu diidentifikasi, kemudian diukur. Dan yang terakhir, teman-teman diharapkan mampu melakukan asesmen risiko berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan berdasarkan impact risiko tersebut terhadap information asset. Apa yang dimaksud dengan information asset? Information asset adalah segala aset yang dimiliki perusahaan dalam pengelolaan, pengumpulan, pemrosesan, dan pendistribusian informasi. Karena kita berbasis teknologi informasi, maka yang dimaksud dengan information asset adalah bisa dikatakan secara praktis hardware, software, aplikasi, database, dan sebagainya. Jadi yang berhubungan dengan sistem dan teknologi informasi. Nah, ada beberapa terminologi dasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah risk assessment, atau yang pertama kita review dulu apa yang dimaksud dengan risiko. Risiko adalah, ini sebenarnya sudah pernah kita bahas, risiko adalah probability of an unwanted occurrence. Jadi unwanted occurrence atau adverse event ya. Atau bisa juga loss, kerugian, adverse event, event yang tidak diharapkan. Jadi kemungkinan terjadinya event, kejadian yang tidak kita harapkan. Nah, itu adalah definisi dari risiko. Kemudian selanjutnya apa sih risk assessment? Risk assessment itu sebenarnya proses untuk menentukan seberapa besar atau tingkatan dari aset informasi yang terekspos terhadap risiko gitu ya. Jadi proses menghitung tingkat exposure dari setiap aset information sebuah organisasi. Kemudian yang kedua, risk control atau pengendalian risiko. Nah, risk control ini adalah sekumpulan upaya yang dilakukan untuk mengurangi
risiko terhadap aset informasi sebuah organisasi, ya, sampai dengan tahap yang diterima oleh organisasi. Kemudian risk identification adalah proses melakukan mengidentifikasi risiko dan kemudian mendokumentasikannya. Yang terakhir adalah risk management atau pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko ini adalah sebuah proses yang di dalamnya mencakup identifikasi risiko, kemudian melihat magnitude atau besarnya dampak, assessing its relative magnitude, jadi mengukur atau menentukan besarnya dampak dari setiap risiko, kemudian mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menurunkan magnitude yang tadi sampai dengan level yang diharapkan atau yang diterima oleh organisasi. Nah, itu adalah dasar-dasar atau terminologi dasar yang perlu kita ingat selama proses perkuliahan ini supaya nanti teman-teman tidak kehilangan jejak gitu ya pada saat kita diskusi pada slide-slide selanjutnya. Kalau kita lihat komponen-komponen dari sebuah risk management, nah, risk management atau pengelolaan risiko berbasis teknologi informasi ini menjadi penting ketika sebuah organisasi menggunakan teknologi informasi secara signifikan atau pada proses bisnis yang sifatnya penting, IT terlibat secara komprehensif sehingga ketika teknologi informasi banyak digunakan dalam kegiatan bisnis, maka risk management ini menjadi hal yang harus dilakukan, gitu. Menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari implementasi sistem dan teknologi informasi. Nah, apa saja komponen-komponennya? Yang pertama, komponen pertama adalah risk identification, yaitu identifikasi risiko. Ada beberapa yang dilakukan pada risk identification ini. Yang pertama adalah identify, inventory, and categorize asset. And categorize asset. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi aset-aset informasi yang dimiliki oleh organisasi. Ya, aset-aset informasi itu apa saja, termasuk di dalamnya hardware, software, data, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, melakukan klasifikasi. Ya, melakukan klasifikasi didasarkan pada value dan tingkat kepentingan dari setiap aset informasi itu. Ya, kita tentukan mana aset yang sifatnya penting, mana aset support, mana aset yang kalau misalkan terjadi gangguan, maka proses bisnis organisasi dapat terhenti gitu. Kita kemudian menentukan skala prioritas, mana prioritas aset yang harus dilindungi, ya, yang harus dilindungi. Kemudian setelah itu prioritas kedua apa? Jadi aset itu diurutkan skala prioritasnya, sehingga nanti akan memudahkan kita untuk mengendalikan yang mana dulu nih yang harus kita lindungi gitu. Kalau misalkan terdapat keterbatasan resource, ya. Kalau terdapat keterbatasan resource, maka skala prioritas dari setiap aset ini menjadi penting. Yang ketiga, kita identifikasi juga ancaman-ancaman yang ada, ya, ancaman-ancaman yang ada terhadap information aset yang kita miliki. Nah, begitu sama seperti aset, ancaman pun harus kita klasifikasi, ya. Kemudian kita urutkan prioritasnya mana, ancaman yang paling berbahaya sampai dengan ancaman yang tidak yang tidak terlalu berbahaya. Kemudian yang terakhir pada risk identification adalah kita mencari kelemahan atau vulnerabilities dari setiap aset yang kita miliki. Apa saja kelemahannya? Nah, risk identification ini tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Ini harus melibatkan banyak pihak gitu ya. Karena supaya sudut pandangnya menjadi lebih lengkap. Ketika kita memprioritaskan aset, maka di situ akan perlu keterlibatan user karena user atau keterlibatan manajemen mungkin ya untuk menentukan mana aset-aset yang sifatnya krusial atau vital bagi organisasi, mana yang tidak. Komponen selanjutnya adalah risk assessment. Ya. Dalam proses assessment ada dua hal yang perlu diidentifikasi. Yang pertama adalah loss frequency. Loss frequency itu kemungkinan terjadinya risiko. Kemungkinan terjadinya risiko. Misalkan dalam 1 tahun akan berapa kali terjadi risiko itu, ya.
Nah, semakin tinggi frekuensinya, semakin tinggi juga risiko skor loss frekuensinya. Misalkan kita bisa menentukan jika dalam 1 tahun terjadi setiap bulan berapa skornya. Jika dalam 1 tahun misalkan, atau jika dalam 1 bulan selalu terjadi, atau dalam katakan misalkan dalam 1 tahun 2 kali terjadi, atau dalam 1 tahun 12 kali terjadi. Nah, itu memiliki skor yang berbeda. Berapa kali frekuensi kemungkinan risiko itu akan terjadi. Misalkan risiko server down karena listrik, ya, karena listrik misalkan mati, itu frekuensinya akan lebih tinggi di daerah pelosok dibandingkan di daerah perkotaan. Karena misalkan di daerah pelosok itu dalam 1 bulan pasti ada terjadi pemadaman listrik. Sedangkan di perkotaan belum tentu dalam 1 bulan itu terjadi pemadaman listrik. Itu contoh bagaimana menentukan frekuensi. Nah, ini saya beri contoh secara umum dulu, nanti kita akan. Nah, tentu dalam menentukan frekuensi kita tidak bisa mengira-ngira nih kayaknya sekian dalam 1 tahun sekian kali terjadi. Tidak bisa mengira-ngira seperti itu. Kita harus mencari berbagai informasi yang didapatkan dari berbagai macam sumber, ya, sebagai data untuk menentukan loss frekuensi nanti. Ya, jadi ketika Anda menentukan kemungkinannya frekuensinya tinggi, Anda ketika ditanya kenapa bisa tinggi, Anda bisa menjawab dari mana sumbernya. Misalkan didasarkan pada data survei, atau didasarkan pada data sekunder yang didapatkan dari media massa, atau kalau listrik tadi didasarkan pada data yang kita peroleh dari perusahaan penyedia listrik, gitu. Itu sebagai basisnya. Jadi Anda tidak bisa kayaknya sekian kali. Semuanya harus berbasis atau berdasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan itu jelas sumbernya dari mana. Tidak bisa juga mengambil data dari blog pribadi misalkan. Nah, itu menjadi sulit dipertanggungjawabkan nantinya. Atau dari edaran atau pesan berantai dari WhatsApp group. Nah, itu tidak bisa dijadikan sebagai data yang eligible digunakan pada saat risk assessment, karena kita tidak bisa mempertanggungjawabkan data tersebut. Yang kedua adalah evaluate loss magnitude. Seberapa besar dampaknya? Ya, kalau tadi seberapa mungkin sering terjadi, yang kedua seberapa besar dampaknya. Misalkan kalau mati listrik, dampaknya walaupun terjadi 1 kali dalam 1 tahun, tapi dampaknya besar. Nah, itu akan menentukan level risiko dari mati listrik tersebut. Ya. Atau misalkan ada dampaknya kecil, ya, tetapi frekuensinya sering, itu juga akan menentukan risikonya, perhitungan risikonya. Yang kemudian yang selanjutnya adalah calculate risk, menghitung tingkat risiko, ya. Nah, menghitung tingkat risiko biasanya, ya, secara umum dilakukan dengan cara mengalihkan loss frekuensi dengan loss magnitude. Itu yang paling sederhana caranya. Nah, dalam perkuliahan kita itu yang akan kita gunakan, sehingga nanti teman-teman bisa melihat gambaran gitu ya, mana risiko yang disebut berisiko tinggi, mana yang berisiko rendah, didasarkan pada perhitungan yang jelas. Jadi bukan hanya kira-kira atau ya menurut asumsi pribadi saja. Dan yang selanjutnya adalah assess risk acceptability. Kita akan menentukan di level mana risiko itu bisa diterima. Di level mana risiko itu bisa diterima. Oh, di level ini ya biarkan saja terjadi, toh tidak menyebabkan gangguan. Atau risiko ini tidak bisa diterima sehingga kita harus menerapkan risk control. Nah, ini kita akan masuk ke komponen selanjutnya. Jadi risk acceptability nanti akan menentukan apakah ada kontrol atau kendali atau upaya yang dilakukan untuk menentukan level dari risiko tersebut. Ya. Kemudian baru masuk ke risk control atau pengendalian risiko. Nah, komponen selanjutnya adalah risk control atau bagaimana mengendalikan risiko. Bagaimana cara mengendalikan risiko. Mengendalikan risiko artinya melakukan serangkaian upaya untuk menurunkan level risiko terhadap information asset dari organisasi. Yang pertama adalah select control strategies. Control strategi itu menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk
menurunkan level risiko. Jadi organisasi ini berdiskusi untuk menentukan langkah-langkah hal-hal apa yang akan dilakukan untuk menurunkan level risiko. Nah, setiap upaya yang dilakukan itu harus dilakukan justifikasi, harus dilihat apakah ada resource-nya yang bisa melakukan, apakah ada misalkan kalau perlu biaya yang dikeluarkan, apakah biayanya sepadan yang akan dikeluarkan atau tidak. Jadi setiap upaya kendali yang akan dilakukan harus kita hitung, harus kita justifikasi gitu ya. Apakah ada orang yang bisa melakukannya? Apakah kita memiliki dana yang cukup ya, kalau misalkan ada pembiayaannya, atau misalkan perlu resource lain yang harus dialokasikan. Nah, users bekerja users yang akan menggunakan sistem dan teknologi informasi ini bekerja bersama. Jadi setiap komponen di organisasi bekerja bersama, berdiskusi untuk menentukan kegiatan setiap komponen pada kegiatan pengelolaan risiko ini. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan. Jadi tadi sudah dipilih strateginya apa, apakah justifikasinya cukup atau tidak, baru ditentukan, baru diimplementasikan. Ya. Siapa melakukan apa, kapan, dan berapa biayanya. Kemudian dimonitor ya, setiap strategi yang dilakukan itu apakah terlaksana dengan baik atau tidak implementasinya. Kemudian dari hasil monitor itu kita akan melakukan penilaian, apakah penilaian sebagai evaluasi terhadap upaya-upaya yang dilakukan tadi. Jadi ada evaluasi, evaluating the risk control. Kita harus melakukan evaluasi terhadap upaya-upaya kontrol yang dilakukan. Apakah berfungsi dengan, apakah kontrol yang dilakukan itu efektif atau tidak misalkan. Kemudian apakah upaya pengendalian dan dilakukan itu cost efektif atau tidak. Cost efektif itu artinya upayanya mencapai tujuan, gitu ya, mencapai tujuannya dengan biaya yang terendah, gitu ya. Efektif tapi biayanya sangat mahal, padahal efektivitas yang sama bisa dicapai dengan biaya yang lebih rendah. Berarti yang tadi itu tidak disebut cost efektif. Kemudian kita memastikan juga langkah-langkah apa yang akan dilakukan jika ternyata upaya kendali yang dilakukan itu tidak efektif. Artinya risiko itu tidak turun tetapi tetap terjadi, gitu ya. Nah, itu harus dilakukan. Nah, ketiga komponen ini adalah upaya untuk memitigasi risiko, adalah upaya untuk menurunkan level risiko pada level yang diharapkan. Risk identification itu seperti mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri, apa yang kita punya, kemudian kelemahan-kelemahan yang kita punya itu apa. Baru kemudian kita lihat, kita assess frekuensi dan kemungkinan berapa besar dampaknya. Ya, kalau misalkan ternyata dampaknya itu tidak bisa diterima, maka kita akan menentukan kendali apa yang harus dilakukan agar level of risk-nya itu turun ke tingkat yang dapat diterima oleh organisasi tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke residual risk dan risk appetite. Apa sih risk appetite itu? Kita mulai dari risk appetite itu adalah tingkatan risiko yang bersedia untuk diterima atau yang bisa diterima oleh organisasi. Ya, risiko yang diterima. Diterima itu artinya apa? Ya dibiarkan saja risiko itu terjadi gitu. Karena masih misalkan karena impact-nya yang tidak begitu besar atau biaya karena impact-nya yang sangat kecil tapi biaya untuk melindunginya besar. Nah, itu bisa diterima oleh organisasi. Tetapi bagaimanapun risk appetite ini akan didiskusikan oleh seluruh pemangku kepentingan, kemudian akan ditentukan, oh di sini level risiko yang bisa diterima oleh organisasi. Nah, itu disebut sebagai risk appetite. Kemudian residual risk, apa sih? Jadi secara singkat, residual risk itu adalah sisa risiko yang ada setelah upaya kontrol dilakukan. Ya, sisa risiko yang masih tersisa setelah serangkaian kontrol atau upaya pengendalian terhadap risiko dilakukan. Ya, jadi masih ada risikonya. Jadi pada intinya upaya mitigasi risiko itu upayanya juga namanya mitigasi risiko, bukan mengeliminasi risiko. Artinya tujuan dari keamanan informasi itu adalah bukan untuk membawa nilai residual risk ke level 0 atau tidak ada sama sekali, tetapi untuk membawa residual risk itu berada di
risk appetite atau di wilayah risk appetite dari organisasi atau risiko yang bisa diterima oleh organisasi. Nah, itu adalah goals dari information security. Nah, risk appetite itu biasanya merupakan fungsi atau kombinasi dari yang pertama nilai aset yang dilindungi, ya, nilai aset yang dilindungi oleh safeguard, ya. Safeguard itu ya nilai pengamanan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, tingkatan threat yang masih tersisa setelah safeguard ditentukan, ya, setelah safeguard dilakukan. Jadi masih ada threatnya. Kemudian ada juga tingkatan vulnerability atau kelemahan setelah safeguard dilakukan. Jadi masih ada sisa-sisa. Nah, disitulah kemudian kita bisa melihat residual risk. Jadi risiko yang belum tercover oleh setiap safeguard, gitu ya. Risiko yang belum tercover oleh setiap safeguard. Nah, signifikansinya atau tingkat kepentingan dari setiap residual risk atau tingkat signifikansi dari sebuah residual risk, ya, apakah residual risk ini signifikan atau tidak, itu akan dinilai didasarkan pada situasi organisasi, ya, dinilai oleh organisasi apakah residualnya itu akan dibiarkan atau tidak. Memang terkesan kontraproduktif gitu, katanya ingin mengurangi tapi residual risknya dibiarkan. Tetapi itu tadi, kita kembali ke goals dari information security, bukan untuk menghapuskan risiko sama sekali atau bring residual risk to zero level, enggak, tapi untuk membawa residual risk ke tingkatan risk appetite yang bisa diterima oleh organisasi. Nah, jika kita bisa membawa atau mengendalikan risiko ke risk appetite, maka disitulah kegiatan information security telah mencapai tujuannya. Jadi selesai sudah information security-nya, gitu ya, pada risiko tersebut. Baik, kita akan masuk satu persatu ke komponen pengelolaan risiko. Komponen pertama adalah risk identification. Nah, pada risk identification ini terdiri dari beberapa tahap. Nah, tahapan ini nggak harus sekali jalan begitu ya, tapi dia bisa kembali ke tahapan sebelumnya. Tahapan pertama adalah plan and organize the process. Pada tahapan ini kita akan menentukan siapa saja, misalkan kita akan membentuk tim. Nah, tim ini terdiri dari siapa saja yang akan tergabung dalam kegiatan pengelolaan risiko. Mungkin akan melibatkan top management, kemudian juga akan melibatkan business user, kemudian juga akan melibatkan IT groups atau orang-orang yang tergabung atau orang-orang dalam Departemen Teknologi Informasi, kemudian ada juga orang-orang atau grup yang fokus terhadap keamanan informasi. Nah, kita tentukan siapa saja yang akan masuk ke dalam kegiatan atau tim apa saja yang akan masuk ke dalam kegiatan pengelolaan risiko. Kemudian yang kedua adalah organize the process. Organize the process ini dia biasanya mengikuti pakem-pakem project management atau pengelolaan proyek. Jadi nanti akan ditentukan pekerjaannya apa saja, kemudian kapan akan dilakukan, siapa yang akan melakukan, kemudian setiap pekerjaan itu deliverables-nya apa saja, atau laporan-laporannya harus dihasilkan apa saja, kapan akan dipresentasikan kepada top management. Itu ditentukan gitu ya. Jadi itu tahapan pertama, plan and organize the process. Kemudian yang kedua, identify, inventory, dan categorize aset. Pertama, identifikasi dulu aset-asetnya siapa saja. Aset-asetnya apa saja? Aset yang termasuk ke dalam aset informasi. Aset informasi itu bisa people, bisa prosedur, bisa data gitu ya. Bukan hanya hardware dan software saja. Nah, ketika kita bicara tentang aset people, prosedur, dan data, itu biasanya agak lebih sulit dibanding dengan ketika kita mengidentifikasi aset-aset seperti hardware dan software. Misalkan kalau kita ingin mengidentifikasi aset informasi di aspek people gitu ya, kita bisa identifikasi dengan berapa nomor induk pekerjanya, siapa namanya, kemudian apa posisinya, apa jabatannya, itu aspek people. Atau prosedur, misalkan prosedur apa, kemudian nama prosedurnya apa, misalkan prosedur pengadaan barang dan jasa misalkan gitu ya. Kemudian apa hubungannya dengan software dan hardware,
kemudian prosedur ini ditujukan untuk apa gitu. Bisa jadi begitu. Kemudian yang kedua, kemudian yang selanjutnya adalah tentang aset data. Jadi data ini siapa pemiliknya, kemudian siapa yang akan mengelola data ini, berapa besar size datanya, bagaimana struktur data yang digunakan, apakah data ini akan harus di backup, data ini apakah tidak perlu di backup, bagaimana backup prosedurnya gitu ya. Nah, itu juga nanti harus kita identifikasi, kemudian kita catat, kita buatkan sebuah inventory atau pencatatan yang lengkap gitu ya terkait dengan setiap aset tersebut. Selanjutnya misalkan aset apa lagi? Aset hardware gitu ya. Aset hardware misalkan server apa, kemudian misalkan kita punya server apa, nama servernya, berapa IP address-nya, berapa MAC address-nya, mungkin bisa ke sana gitu ya. Spesifikasinya server ini apa, misalkan apakah atau spesifikasi hardware ini apa, apakah spesifikasinya server, apakah dia misalkan client, workstation, dan sebagainya. Itu terkait dengan hardware. Kemudian terkait dengan software misalkan. Software ini kita akan identifikasi apa saja software yang kita punya. Kemudian setiap komponen tersebut, komponen sistem informasi tersebut akan kita kategorisasi. Misalkan kalau people atau dari komponen orang gitu ya. Apakah dia trusted employees atau employee yang bisa dipercaya atau dia staff biasa. Trusted employee itu artinya orang yang punya kewenangan tertentu atau punya tugas tertentu dalam yang bisa dipercaya ketika pengelola keamanan informasi. Kemudian ada lagi terkait dengan prosedur, ya. Prosedur itu akan diidentifikasi apakah prosedur ini prosedur ya biasa saja atau prosedur ini adalah business sensitive procedure gitu ya. Prosedur-prosedur yang penting terhadap bisnis gitu, yang sangat prosedur inti dari bisnis itu. Kemudian dari sistem komponen data gitu. Data ini akan ditentukan bagaimana penyimpanannya, kemudian di mana data ini diproses, kemudian bagaimana transmisi data itu, apakah menggunakan public network, apakah menggunakan private network. Nah, itu perlu kita kategorisasi setiap data itu berdasarkan mungkin storage-nya, bisa berdasarkan processing-nya, bisa berdasarkan transmission-nya. Atau software kita kategorisasi lagi, oh ini ternyata business application, ini operating system gitu ya, atau ini bisa jadi software yang digunakan untuk keperluan keamanan atau security component software dan sebagainya. Hardware kita kategorisasikan hardware itu, misalkan oh ini sistem hardware atau bisa juga jadi ini adalah security device. Nah, itu dua kategorisasi itu kita bisa lakukan. Nah, itu adalah identify, inventory, and categorize asset. Tahapan selanjutnya adalah classify, value, and prioritize assets. Nah, jadi kita klasifikasikan setiap aset itu. Misalkan kalau kita asetnya berupa hardware gitu ya, kita klasifikasikan apakah dia termasuk ke dalam server device, atau dia workstation device, atau dia termasuk ke dalam networking device, atau dia masuk ke dalam cabling device. Nah, setiap kategori, setiap klasifikasi tentu akan memiliki perlakuan yang berbeda nantinya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah data classification atau klasifikasi tentang data. Kita harus menentukan skema apa yang akan digunakan untuk mengklasifikasikan data. Misalkan yang akan kita gunakan adalah apakah data itu misalkan confidential, artinya rahasia. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh tahu di dalam organisasi itu. Misalkan data ini confidential dan hanya top management atau kalangan orang-orang yang duduk di top management saja yang boleh tahu, selebihnya tidak boleh tahu. Yang kedua, misalkan klasifikasi datanya internal, artinya data itu hanya boleh beredar di dalam organisasi saja. Yang ketiga, misalkan klasifikasi datanya public, jadi ada 3 kategori atau 3 classification kategoris. Yang pertama internal, yang kedua confidential, yang ketiga public. Public itu artinya siapapun boleh melihat, baik itu misalkan
orang di dalam organisasi maupun orang yang ada di luar organisasi. Apa contohnya data yang sifatnya konfidensial, misalkan data-data keuangan, ya. Hanya orang-orang tertentu yang boleh tahu, misalkan yang boleh tahu adalah orang direktur keuangan gitu, atau direksi boleh tahu data-data tentang keuangan organisasi. Atau misalkan data gaji itu konfidensial, siapa saja yang boleh tahu. Mungkin HR boleh tahu terkait dengan kompensasi yang harus dibayarkan, atau yang kedua karyawannya itu sendiri yang boleh tahu gitu ya. Jadi hanya orang yang bersangkutan dan HR saja yang tahu. Kemudian internal, data-data yang hanya boleh beredar di perusahaan, misalkan tutorial melakukan apa gitu ya. Nah, spesifik terhadap device yang digunakan oleh perusahaan misalkan. Nah, ini hanya orang-orang internal yang boleh tahu dan tidak boleh digunakan di eksternal. Kemudian ada juga data publik, data yang boleh dipublikasikan, boleh dilihat oleh internal, oleh eksternal juga. Apa contohnya ya, visi misi perusahaan itu kan boleh diketahui internal dan eksternal. Atau misalkan data alamat kantor cabang perusahaan. Nah, itu juga misalkan boleh diketahui oleh internal, boleh diketahui oleh publik. Nah, ini harus kita klasifikasikan. Kemudian yang kedua adalah kita harus melakukan valuasi terhadap aset. Jadi kita tentukan value dari setiap aset itu sendiri gitu ya. Nah, bagaimana contoh melakukan valuasi terhadap nilai aset? Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menentukan value dari informasi. Aset informasi adalah misalkan contohnya, apakah aset itu critical to the organization success, atau aset informasi ini atau aset data ini sangat vital kedudukannya terhadap kesuksesan organisasi. Nah, seberapa signifikan ya data ini terhadap kesuksesan organisasi. Misalkan data penjualan harian dengan data ketersediaan alat tulis kantor, kan itu memiliki klasifikasi yang berbeda relatif to di organization success gitu ya. Nah, itu kita harus valuasi. Bisa berdasarkan itu contohnya. Atau bisa juga misalkan berdasarkan aset mana yang mendapatkan pendapatan terbesar bagi organisasi. Misalkan ya, aset. Kalau misalkan aset itu menghasilkan pendapatan langsung dan besar, tentu klasifikasinya akan berbeda dengan aset yang tidak menghasilkan pendapatan bagi organisasi. Contohnya kalau misalkan kita ambil analogi perusahaan taksi gitu ya, mungkin meja yang ada di kantor perusahaan dengan kendaraan mobil yang digunakan untuk taksi memiliki tingkat value yang berbeda gitu ya terhadap revenue dari organisasi itu. Nah, itu contoh-contoh melakukan valuasi dari aset. Atau bisa juga misalkan value-nya didasarkan pada berapa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan data tersebut. Misalkan kita ingin mendapatkan data terkait curah hujan di seluruh Indonesia. Akhirnya kita harus menyimpan sensor-sensor di beberapa titik atau di banyak lokasi di Indonesia. Nah, sensor itu kemudian akan dikirimkan melalui jaringan ke pusat data gitu. Nah, tentu tidak murah kan. Sehingga bisa dikategorikan bahwa data curah hujan ini memiliki value yang tinggi karena creating cost of the datanya juga tinggi. Nah, kita bisa menggunakan itu. Ada banyak cara untuk mengklasifikasi atau untuk memvaluasi nilai dari sebuah information asset. Nah, dari itu baru kemudian kita mengurutkan prioritas dari setiap aset. Setelah kita klasifikasikan, kita lihat value-nya seberapa besar, baru kita bisa menentukan, aset mana yang memiliki prioritas tertinggi untuk dilindungi, kemudian setelah itu diurutkan berdasarkan prioritasnya. Ada prioritas tertinggi, tertinggi kedua, tertinggi ketiga, sampai dengan yang terendah. Selanjutnya adalah identify dan priorities threats. Pada bagian ini, ada dua aktivitas. Yang pertama, kita lakukan identifikasi ancaman-ancaman apa saja yang mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, prioritizing atau memprioritaskan setiap ancaman itu. Ya, jadi ada pertama mengidentifikasi, yang kedua memprioritaskan ancaman-ancaman itu. Nah, contoh-contoh risiko misalkan yang kita akan mengidentifikasi beberapa risiko ancaman ya. Identification threats. Misalkan apa contoh threat-nya? Contoh threat-nya misalkan software attack.
ya, software attack. Kita identifikasi apa saja jenis-jenis software attack itu. Ada virus, ada worms, ada misalkan denial of service. Okay. Itu jenis-jenis ancaman di software. Atau bisa juga misalkan jenis ancaman karena human error. Ya, ada yang namanya employee kesalahan karyawan, ya, salah hapus file, salah menerapkan paket filtering gitu ya. Kemudian ada juga human error itu ketidakmampuan orang untuk mematuhi peraturan gitu ya. Itu termasuk ke dalam ancaman. Kemudian ada juga yang namanya hardware failure misalkan. Ya, contohnya hardware failure karena gangguan listrik, hardware failure karena misalkan adanya petir dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh threat ya. Atau misalkan identity theft, contohnya pencurian password, pencurian pencurian ya identitas gitu ya, identitas. Kemudian ada juga yang disebut dengan threat. Salah satu contoh threat adalah misalkan technical software failures, ada bugs, ada patch yang belum terupdate, itu gangguan yang disebabkan karena lupa update patch dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh di threat. Nah, setiap threat itu kemudian kita akan prioritaskan didasarkan pada threat yang terbesar, ya, threat yang memiliki tingkat ancaman tertinggi sampai dengan terendah terhadap information asset organisasi. Contohnya bagaimana melakukan prioritizing threats. Nah, kita bisa memprioritaskan misalkan dengan cara yang pertama, kita lihat mana threat yang paling berpotensi menimbulkan bahaya bagi organization asset gitu ya. Kemudian bisa juga kita melihat threat mana yang bisa menimbulkan biaya paling mahal ketika threat itu berhasil atau menjadi successful attack gitu ya. Kemudian bisa juga kita kita nilai threat itu berdasarkan biaya yang ditimbulkan ketika kita melakukan pencegahan supaya threat itu tidak berhasil menjadi successful attack. Nah, itu cara-cara bagaimana kita kemudian mengelompokkan aset kemudian kita tentukan prioritasnya. Ya, ada beberapa cara tentunya yang bisa dilakukan untuk memprioritaskan aset. Nanti bergantung kepada kesepakatan di internal tim pengelolaan risiko itu mana metode yang akan digunakan untuk memprioritaskan setiap threat. Kemudian yang terakhir adalah specify asset vulnerabilities, atau kita menentukan kelemahan-kelemahan dari setiap aset yang kita miliki. Step selanjutnya pada risk identification adalah specify asset vulnerabilities, yaitu kita mencari tahu apa saja kelemahan-kelemahan dari setiap aset informasi yang kita miliki. Nah, setelah kita mengidentifikasi asetnya, kita categorize di aset, kemudian kita list value dari setiap aset, ya, berapa besar nilai aset tersebut, baru setelah itu kemudian kita mengidentifikasi ancaman-ancaman yang mungkin terjadi, kemudian kita prioritaskan setiap ancaman itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Maka langkah terakhirnya adalah kita mengetahui apa sih kelemahan-kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh setiap ancaman. Nah, jika ancaman berhasil mengeksploitasi aset atau vulnerabilities aset, maka bisa dikatakan penyerangannya atau attack-nya berhasil gitu ya, successful attack. Nah, vulnerability sendiri apa sih? Vulnerability itu adalah keadaan tertentu dari setiap aset ya yang dapat dieksploit oleh threat agent, untuk mengancam atau menyerang setiap aset informasi. Nah, contohnya apa? Misalkan kategori hubungan antara threat dan attack. Misalkan begini, threat-nya atau ancamannya adalah pencurian terhadap intellectual property. Nah, itu ancaman. Jadi pencurian terhadap intellectual property, threat-nya. Lalu vulnerabilities apa yang mungkin akan dieksploitasi oleh pencurian terhadap intellectual property? Misalkan
possible vulnerabilities-nya adalah setiap pekerjaan atau intellectual property yang dihasilkan disimpan dalam sebuah server yang dapat diakses oleh setiap orang dapat membaca filenya apa saja, setiap orang bisa mengcopy filenya, kemudian setiap orang bisa memindahkan file dari hard disk ke misalkan external disk. Nah, itu adalah vulnerabilities-nya. Sehingga jika ada ancaman compromise terhadap intellectual property mengeksploitasi kelemahan file system tadi, maka bisa menyebabkan gangguan atau ancaman atau serangan terhadap information asset. Dalam hal ini adalah intellectual property. Yang kedua, misalkan software attack dalam bentuk virus, ya. Software attack, threat-nya adalah software attack. Terus possible vulnerabilities atau kelemahan apa yang bisa dimanfaatkan oleh software attacks ini? Misalkan kelemahannya adalah patch atau security patch yang tidak diupdate secara reguler, atau tidak ada upaya untuk mengupdate secara rutin security patch dari operating system. Nah, itu adalah possible vulnerabilities yang bisa dimanfaatkan oleh software attacks. Nah, setelah semua vulnerabilities kita kita identifikasi, kemudian baru kita buatkan dokumentasinya dari seluruh kegiatan risk identification ini. Nah, setiap risiko yang teridentifikasi, setiap threat yang teridentifikasi, setiap kelemahan yang mungkin akan dieksploit, kemudian selanjutnya akan dianalisis dalam